Jadi pada waktu berjalan itu saya terutama dan tim merasa bahwa ini kok kayak kita kayak ngomong anak-anak ya. Jadi aku juga kadang nggak mau kehilangan itu gitu momen. Pokoknya harus sama anak-anak deh. Kalau bisa anak-anak dibawa gitu. Where you going? Hai teman pulang kerja, ketemu lagi dengan aku Vida Yovana di podcast Pulang Kerja. Kali ini aku punya teman spesial, wanita yang super duper luar biasa energik. Kalau ngomongin wanita satu ini pasti nggak ada habisnya, ya. Namanya Tia Barat. Hai. Dan kali ini kalau ngomongin per IO-an, ya, apalagi Kota Malang, wow. Dalam sebuah acara kalau nggak ada yang namanya IO, acaranya pasti nggak keren abis. Makanya aku undang ini untuk kalian yang pengen mendengarkan kisah inspirasinya. Kita langsung saja yuk bersama Mbak Tia. Halo Mbak Vida. Halo, gimana kabar Mbak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Teman pulang kerja. Kerja, oke. Gimana Mbak? Ngomongin IO nih Mbak, apakah emang Mbak Tia ini awal mulanya memang dari IO? Iya, awal mula dalam karir ya. Iya. Ya kebetulan kalau di IO sendiri udah lama memang ya, mungkin sekitar 20 tahun ya kurang lebih. 20 tahun guys. Yes, 20 tahun itu sekarang usianya udah 40 something, jadi mungkin udah 20-an lah ya. Waktu kuliah udah mulai dan kemudian waktu bekerja itu IO itu passion sebenarnya ya. Jadi side job gitu buat saya gitu. Kemudian ya dari dulu sih awalnya kita kerjanya tuh di Markom, biasa di sales, Markom, pokoknya jual-jual apa yang bisa dijual. Nah itu dulu pekerjaannya seperti itu. Akhirnya juga lama-kelamaan jual ide ya, karena kan IO salah satunya itu harus kuat di kreatif dan idenya. Ya sudah, berjalan waktu ini jadi nafkah dan usaha utama gitu. Kok kenapa tiba-tiba Malang gitu? Padahal kan aslinya aku tahu bukan Malang kan ya? Iya, kebetulan lahir di Surakarta dan besar di Semarang. Kerjanya juga di Semarang. Dulu ke Malang tuh karena ada pekerjaan mengharuskan pindah di sini. Jadi udah cocok sama Malang, udah cocok sama udaranya, suasananya. Dulu merasanya belanja di Malang murah banget, duitnya juga kayaknya sisa-sisa gitu kok di Malang. Ya udah lanjut sampai sekarang. Gampang cari uang di Malang gitu ya? Itu perlu digaris bawain ya nanti besar, karena kalau gampang nggak juga. Kalau gampang aku nggak harus lari sampai luar kota ya, sampai muter-muter gitu. Jadi kalau tadi kan ngomongnya same job IO nya, terus sekarang jadi pekerjaan utama. Berarti sangat senang dunia ini lah. Senang sih. Padahal kan kalau IO ngomongin IO nih ya, susah senengnya itu luar biasa gitu lah. Butuh effort yang luar biasa. Benar. Seneng sih. Kita bicara senangnya dulu ya? Iya. Oh ya, oke. Jangan susahnya deh, senengnya aja. Senangnya kalau IO itu simple. Zaman dulu waktu masih mudanya, kalau misalnya kita ngejob IO, otomatis kan kita bisa ke luar kota nih ya, kemana-mana. Itu liburan gratis. Liburan gratis. Ya, awal mulanya kayak gitu. Satu. Ya, liburan gratis. Kedua, kita bisa ketemu sama banyak orang, banyak klien. Jadi tercipta circle lagi yang lain gitu. Jadi memperluas jaringan juga, relasi juga gitu. Senangnya lagi manakala kita ini senang kalau bisa membuat impian dari klien tuh jadi kenyataan. Nah itu tuh ada rasa yang puas gitu ya. Puasa tersendiri ya. Puas yang waduh gue bisa nih gitu. Itu nggak keganti sih sebenarnya, nilai materinya di situ tuh nggak seberapa mungkin gitu ya, tapi dari segi spiritualnya tuh kita tuh rasanya paling seneng gitu ya, memuaskan hati klien. Iya. Berarti betul. Memenangkanlah hatinya klien. Betul. Okay. Karena mungkin basicnya kita orang baik kali ya. Jadi orang baik.
Dua sudah menemukan kata kunci. Terus senangnya lagi? Senangnya lagi apa ya? Jujur sih ya, jujur kalau kita udah deket sama klien-klien kita selalu dapat benefit sih. Gitu. Jadi misalnya kita pengen bikin sesuatu, kita udah ada backup yang untuk misalnya perusahaan A gitu, aku mau bikin ini dong, ayo tolong support gitu, udah gampang. Jadi circle tadi ya, lebih ke circle dan juga kita bisa ada kebanggaan kalau kita ngajarin tim ya, di tim teamwork gitu, di tim kita kalau misalnya kita ada yang anak-anak itu ada yang bisa berhasil menduplikasi sistem kerja kita, bagaimana kita itu udah pencapaian juga sih. Berarti jadi berkat untuk orang lain untuk tim ini ya? Ya, that's why aku punya perusahaan, aku kasih nama yang dari Asmaul Husna, Barat itu adalah ambil Asmaul Husna. Kalau nggak salah itu ke 79, bar itu sumber kebaikan, segala kebaikan. Berarti memang berkat untuk semuanya, bukan Insya untuk diri Allah, sendiri aja. Insya Allah, amin. Ya, pengennya kalau seperti susahnya, sekarang kan tadi kan senangnya banyak nih. Susahnya itu nggak enaknya, jangan susah, nggak enaknya. Banyak pengalaman sih, paling saya dalam 20 tahun berkarir. Jadi kan IO ini kan bermacam-macam ya. Dulu kita ada yang berkolaborasi dengan beberapa teman gitu kan. Kita terus ada juga yang perusahaan sendiri juga. Sepanjang perjalanan karir tuh ada 2 sih menurut saya yang I don't know, nggak tahu sih apakah itu nggak enak atau itu emang jalan Tuhan. Kadang kan yang nggak enak buat kita itu yang terbaik ya. Kata orang bijak, kata semuanya seperti itu kan. Nah ini ada 2 sih. Yang pertama itu aku pernah bikin mengambil pelajaran bahwa niat baik kita itu nggak mesti diterima baik dengan semua orang. Jadi saya pernah bikin event namanya itu Ironman Kepincut Kendedes. Ironman Kepincut Kendedes di Malang itu kebetulan itu. Memang tahun berapa tuh? 2000 berapa ya? Udah lama sih, range antara 2008 apa 2009. Waktu itu ada pemain bola luar yang masih ada di Arema. Nah, itu kita membuat event itu masih tidak bukan event untung gitu. Kita hanya ingin mendapatkan donasi untuk anak yatim. Nah, niatnya baik nih ya. Niatnya kan udah baik ya, donasi untuk anak yatim. Terus kita juga ngasih pengalaman yang nggak bisa dilupakan sama adik-adik yatim ini. Adik yatim kan kalau misalnya ya mohon maaf nih, kalau kita ngasih ke mereka duit 100.000, 200.000, mungkin 2 minggu lagi atau sebulan lagi dia udah lupa. Karena memang kebiasaannya seperti itu kan, dikasih gitu ya, kita datang. Tapi kalau kita ngundang adik-adik ke suatu acara, itu mereka akan ingat seumur hidupnya. Meskipun aku hidup di panti asuhan, tapi ternyata aku juga masih bisa nih nonton konser, nonton kayak OVJ atau apa zaman dulu. Nah, aku tuh pengen dulu bikinnya kayak OPJ gitu loh ceritanya kan. Ironman Kepincut Kendedes. Aku main sama kebetulan waktu itu Gonzales itu main jadi pemeran utama. Kalau mungkin bisa dilihat di jejak digitalnya ya pasti ada. Nah, di situ aku juga kebetulan berteman ya sama yang kayak almarhum Ayah Jojon, kemudian Mas Gading waktu itu, Aming, Vega Darwanti, banyaklah artis-artis. Aku tahu dulu dikenalkan sama artis juga, penyanyi waktu itu, ingat nggak ya waktu event? Oh iya, di itu ya, di apa namanya, di Res Hotel ya. Nah kayak gitu kebetulan itu berteman, tapi kan ya tetap ya, kita kan namanya mereka charity tetap aja kita bayar gitu kan. Meskipun mereka datang dengan rate yang sangat murah. Itu ternyata niat yang baik itu juga belum tentu kejadiannya baik. Yang nonton itu cuman 200. Padahal itu di Geraha Cakrawala. Penontonnya banyak karena aku manggil anak yatim semuanya. Jadi kita panggil ada anak yatim 1.900 lah. 1.900? Ya, 1.900 anak yatim gitu kan. Nah, kurang lebih sekitar itu.
sepi gitu. Dan waktu keluar tuh sebenarnya konsepnya bagus. I don't know, mungkin karena waktu itu kita masih belum totalitas atau seperti apa yang nggak tahu, udah garis Tuhan juga. Memang saya juga waktu itu kerjasama sama IO juga, saya pakai IO waktu itu. Ternyata untuk dari segi penjualan dan lain-lain kurang gitu kan. Pengalaman yang ya luar biasa. pengalaman waktu itu rugi 300 atau 400 juta gitu ya. Zaman itu. Untuk anak yatim kan nggak mungkin habis itu kita minta ke anak yatim, Dek kemarin rugi, ayo iuran. Coba, kan nggak mungkin. Itu tuh yang pertama, aduh ya Allah, aku bilang ini kok rasanya berat banget gitu. Mana yang fee paling besarnya ada di pemain ya itu tadi ya, bola itu tadi. Terus kemudian tit gitu ya, nanti mungkin bisa ditit. Itu juga fee yang sangat fantastis. Seharusnya dia di TV itu mungkin cuman 5 juta, 10 juta. Waktu itu sampai 150 juta. Buat dia sendiri gitu. Dan tahu nggak, itu aku selesaikan dalam kurun waktu mungkin 3 tahun. Ada debt collect, bukan debt collector, ajudan ya namanya ya, bodyguardnya datang ke rumah, selalu nelpon, ayo dong cicil. Padahal untuk ngerti, itu? Iya, padahal ngerti itu sepi dan itu anak yatim semua yang nonton gitu loh. Ya tapi ya gimana lagi ya, sampai waktu itu saya itu ditelepon sama, siapa sih saya ya, ditelepon sama Sunan Kalijaga, Bang Sunan, lawyer Jakarta gitu kan. Nah waktu itu kebetulan tahu pokoknya tetap bayar gitu lah. Ya. Dan akhirnya ya udahlah, sekuat tenaga seadanya gitu, akhirnya selesai, lunas ya, bukan itu yang pertama, itu event yang pertama. Itu yang kedua pertama. Aku tadi lupa cerita, aku dibantu Bang Sunan waktu itu nggak terlalu ini karena aku dibantu sama Mas Farhad Abbas. Pokoknya urusannya sampai kayak gitu, padahal ini receh banget sebenarnya gitu loh. Aku sampai mikir kok bisa gitu. Mungkin karena yang aku pegang waktu itu kan komunitas amal ya, jadi mungkin banyak orang yang care juga gitu. Yang kedua ya event yang setelah pandemi ya, pandemi ini kan kita semua bergulung-gulung. Berdarah-darah namanya kena ya, betul. COVID. Wow. Pandemi itu kita ngalamin kerugian itu hampir 1,8 M dari event yang tercancel. Jadi sebenarnya bukan tercancel, nggak ada gitu kan. Jadi kita ada cancelan event, itu kita dikasih durasi 6 bulan sampai 1 tahun, ternyata pandemi berkepanjangan. Akhirnya uang yang kita taruh di beberapa tempat untuk DP tempat event itu hilang gitu. Itu udah shock banget, itu bikin shock gitu. Kita hidup udah makanan itu ya? Iya, sebenarnya ini memang kalau pandemi akhirnya kan kita selalu belajar ya, pada waktu kesusahan pertama itu kelihatannya udah paling susah. Ternyata hadir lagi kesusahan selanjutnya, ya kan? Yang dimana dalam pikiran kita kan nggak pernah ada nih pandemi, ya kan? Nggak kepikiran nih ada pandemi, nggak kepikiran IO tuh harus berhenti. Padahal sebelum pandemi, wah, yang nggak ada matinya ya IO. Ya kan? Gitu loh. Nggak ada acara, dibikinin acara aja. Nah betul, nggak punya job ya cari-cari kerjaan, cari job gitu. Nggak ada acara, bener Pak Wida ya, kita harus bikin kreatif gitu. Akhirnya pandemi kita nyoba online, konser online yang di race waktu itu kan ya, aku dibantu juga, Blok A juga itu, kita bikin itu, ya alhamdulillah untuk skala online itu cukup sukses lah ya. Dan satu-satunya barangkali yang membuat event selama pandemi konser itu musik ya. Kalau yang itu berani banget itu. Nah, itu baru itu. Untung nggak di ini ya, nggak ada tahuannya. Ada izinnya loh, tetap berizin. Tapi kan tetap, itu waktu itu izin tetap, tapi harus di dalam hotel. Iya, memang kan kita segala protokoler kesehatan kan juga kita jaga ya, dari masker, swab dan lain-lain kan kita penuhin semua gitu. Emang ribet, akhirnya ya udah bertahan tuh, nggak ngapa-ngapain. Setelah dari situ udahlah jualan makanan, apa yang bisa dijual ya, masak apa orang pengen ya udah dibeli. Terus gitu. Bikin event lagi. Nah, kembalinya aku di event itu sebenarnya ada sih satu event di Rindam di Brawijaya itu kan, outdoor pertama kali. Datang. Nah itu blog juga itu ya, sukses gitu kan, sukses. Nah sebelum itu kita punya pikiran pada waktu pandemi ini kan ada bisnis beauty ya, yang
lagi hype di sosial media, di e-commerce itu kan dia meningkati penjualan paling tinggi selama pandemi. Akhirnya aku coba konsep, bagus konsepnya, brand juga menerima dengan tertarik semuanya, oke. Jalan gitu. Tapi pada waktu jalan ini saya kebetulan jalan sama partner lah, ada ya satu media yang nggak perlu aku sebutkan di sini. Jadi beliau itu pengennya sebenarnya awalnya beliau pengen buat event bersama gitu kan, pengen belajar gitu event kan. Bareng lah. Ya event bareng gitu ya, namanya bareng kan ya modal bersama lah ya. Apa yang dilakukan juga harusnya bersama, ya kan. Kalau porsinya 50% ya 50% semuanya gitu. Tapi ya balik lagi, ternyata I.O. itu kan passion ya, dan juga mungkin I.O. itu ternyata I.O. itu nggak semua orang bisa loh, gitu loh. Jadi pada waktu berjalan itu saya terutama dan tim merasa bahwa ini kok kayak kita kayak ngomong anak-anak ya gitu loh. Jadi kayak ngomong misalnya Mbak kita mau jalan ke sini minta didampingi loh. Kita ini kan sama-sama porsinya gitu kan. Oke aku ngasih tahu kamu boleh dengan guidance 1-2 hal gitu kan. Tapi kalau untuk jalan yang simple misalnya datang ke klien kan nggak mesti juga harus bareng-bareng gitu kan. Maksudnya kita ya namanya kita bekerja bareng membagi tugas gitu loh. Dan berjalannya di situ. Nah ini dia kan juga nge-branding gitu kan ya, nge-branding yang secara maksimal bahwa ini seolah-olah eventnya mereka gitu kan. It's okay, saya nggak masalah karena saya ini prinsipnya cari uang, bukan cari nama gitu loh, ya kan. Karena udah punya nama gitu ya. Iya, karena kebiasa jadi I.O. karena bukan punya nama Mbak. Karena kalau kebiasa jadi I.O. itu lebih cenderung di belakang kan, nggak pernah ada loh kalau saya punya klien contoh di bank apa gitu disebutin nama I.O.-nya nggak pernah gitu kan, mesti kita di belakang layar. Dan kebiasaan itu yang akhirnya oke. Dan kami merasa bahwa berhadapan dengan media ya yang terbrandingnya kelihatannya besar gitu kan, harapan kami juga bisa menyukseskan event gitu loh dari segi penonton, kemudian tiketing dengan sponsor. Ternyata ya nihil gitu loh. Ternyata nihil justru tadi kayak saya merasa kayak ngomong bocah. Gimana sih Mbak ngerasanya kayak ini bukan karyawan loh yang kita ngomong bocah gitu loh. Jadi lebih partner kan ini kan ya. Harusnya berjalan bersama. Terus akhirnya endingnya eventnya sebenarnya sukses ya kan, dengan kategori pelaksanaan ya. Dalam pelaksanaannya sukses, sponsor juga mostly ya itu lagi kembali sponsor hampir 80% dari kami gitu loh. Ya mohon maaf ini dari beliau tidak mendatangkan sponsor yang dengan persenan tuh 20 dan 80 kan kelihatan ya berapa. Ya nggak ada 20 lah mungkin. Terus kemudian dari segi pengeluarannya itu juga mereka tagihkan semua nih pengeluaran karyawannya apa gitu. Di aku ini nggak ada tagihan karyawanku gitu loh. Untuk yang sebelum event ya kayak misalnya makan, perjalanan apa-apa tuh ya udah termasuk dalam. Ya namanya kita yang bikin event, masa kita cas-casin sih Mbak ke diri kita kan enggak gitu. Akhirnya ya udah, terus mungkin beliau ngerasa nggak puas terus. Nah padahal sebenarnya kalau aku ya ini mungkin salah saya juga di mana selalu menyamakan orang lain dengan saya. Kalau saya misalnya ya udah agak dicuekin, tidak diajakin ngobrol gitu kan mesti harus introspeksi nih. Apa sih yang salah gitu kan. Nah ini mungkin enggak terus. Jadi harusnya modal itu 50% pun ini ya dia hanya 10% lah dari semua modal. Tapi acaranya sukses. Acaranya sukses. Ya nggak sukses tapi hanya di penonton gitu. Di penonton karena penontonnya memang nggak banyak. Jadi kalau misalnya kami yang kebiasa buat konser kalau di dome atau acara musik di dome itu mungkin penonton untuk anggaran sukses itu di angka 5.000 6.000. Nah ini sekitar 2.000. Penonton 2.000 ya. Kan kebetulan juga agak lebih banyak karena dia juga ngundang dari satu perusahaannya sekeluarganya diundang gitu kan. Diundang tanpa membeli tiket gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi dihitung mungkin ada sedikit selisih. Buat kami, selisih itu sebenarnya nggak jadi masalah. Maksudnya dalam arti gini, ya namanya udah mau membuat sesuatu pasti kan rugi berapa itu? Iya, itu juga udah resiko kita gitu loh. Jadi kita harus bertanggung jawab. Poin pertama, pada waktu mengalami kerugian,
kalau saya nih sebagai leader, saya akan ngomong ke tim itu membesarkan hati tim. Jangan sampai besok event kita, waduh gimana nih guys, kita rugi gini-gini. Kasihan anak-anak yang kerja, drop. Pasti. Ya kan? Kita harus memberikan semangat bahwa yes, oke, nggak apa-apa. Yang penting ini kita jalan sukses, sponsor senang, gitu kan, pembangunan semua lancar, booth dan lain-lain, gitu. Nggak mungkin saya hari itu harus ngomong besok rugi. Nah, Itu nggak ada dalam kamus. Sebagai seorang leader yang benar seperti itu, gitu. Karena begitu saya ngomong rugi, semua akan jatuh, mental, drop, gitu. selesai sudah ya. Iya, selesai. Mereka juga nggak akan yang antusias seperti itu, dan itu nggak bisa gitu. Nah, permasalahannya hanya di kurang sepahaman antara itu. Cuman yang saya sesalkan ya karena beliau berasal dari media ya, jadinya apa namanya, pemberitaan tuh udah Booming banget ya. booming gitu loh. Tapi ya kembali lagi gitu kan. Pertama waktu berita itu aku stres ya Mbak, nelpon kan gimana. Berarti gini ya, kalau kita mau cari partner nih, Ya. atau bikin sebuah event, Betul. kita harus benar-benar dari awal tuh clear banget gitu ya. Iya. Antara hak dan kewajiban kita harus ngomong di awal, kan gitu Iya. ya. Padahal yang tadi niatnya baik nih, ya tim ya kan ya. Ya. Ternyata yang nggak sesuai jalan dan kerugian. Yang hari ini sama lagi bikin event, niatnya baik juga, sama-sama pengen nge-branding kan gitu ya. Iya. Great, ternyata nggak selesai lagi, kan gitu ya. Iya, memang semuanya di luar ekspektasi. Jadi kalau event IO jangan dibilang juga enak aja, enggak Sekarang mesti enak. komitmen nggak mau gandengan kayak gini. Enggak sih, enggak Mbak, sorry. Jadi bukan kita kan enggak bisa underestimate dalam semua kita jadikan satu kotak ya. Karena juga kebetulan saya masih kerjasama juga sama media-media lain gitu. Setelah after itu juga dengan brand yang sama meskipun beda kota saya masih kerjasama tetap kerjasama dan itu Berarti berjalan nggak ono smooth. kapoknya Mbak Tia gitu ya. Karena kan kita profesional, jadi yang saya anggap tidak, kita punya perjanjian, kita ada perjanjian tertulisnya. Kalau kamu one prestasi, terus kamu menuduh saya one prestasi di pengembalian modal misalnya ya, contohnya, itu kita harusnya narik mundur ke belakang. Apa sih yang one prestasi sebelumnya? Kalau aku ya, aku introspeksi diri dulu gitu loh. Nah, belajar dari situ, tetap ada pelajaran yang aku ambil Mbak. Jadi ke depan aku juga tidak akan semudah itu bekerja sama dengan instansi manapun lah ya kalau untuk branding. Karena branding tuh mahal loh Mbak sebenarnya. Catat teman. Branding itu mahal. Pulang kerja, branding itu mahal. Branding itu mahal. Sekarang kalau nggak mahal, sponsor Mbak. Nggak mungkin sponsor ngasih nominal 200 juta. Yang didapat apa sih gitu loh. Pasti kan ada ya, ini namanya branding, ada pemberitaan ya dapat, ada logo di materi promo, ada di billboard, baliho, ada di poster, kemudian ada di penyebutan MC Adlib, ada dia nge-branding standing banner, road banner gitu ada gitu. Kemudian ada pemberitaan yang kita biasa press-con. Ya, itu mahal kalau mau kayak gitu tuh mahal. Nggak lebih nilainya, apalagi dengan di thanks to oleh artis kasarannya, iya kan? Rizky Febian, Yovie Nuno, kebayang. Waktu event itu? Iya, waktu itu Rizky Febian dan Yovie Nuno, kebayang gitu. Dan beliau menyerahkan hadiah. Biasanya kan kalau kita bikin event, misalnya ya brand apa ya di TV, direksi yang menyerahkan hadiah. Ya mahal lah, semua itu pasti ada harganya. Kalau kamu mau gratisan, ya itu kamu salah ngubungin aku, dan berarti kamu sendiri yang sudah mengingkari dari perjanjian itu. Tapi kembali lagi, ini mungkin personal. Ini ya, pengalaman, ini personal. Masih pengalaman pahit tentang inilah ya, tentang per-IO-an. Ini luar biasa ya, bayar harganya ini loh. Iya, ya malu sebenarnya. Tapi aku pernah nelpon temanku, bilang, aku pengen gimana ya itu ada pemberitaan kayak gitu-gitu kan. Yang dulu nyicil sampai berapa lama itu? Itu sampai tahunan kelar. Nah, ya. Yang sekarang ya kerugiannya ya sebenarnya kan kerugiannya ini harus ditanggung berdua. Ternyata. Untung ditanggung berdua, rugi ditanggung berdua. Kenyataannya dia nggak mau rugi. Kenyataannya maunya duit modalnya dia dikembalikan. Terus kembalikan berarti ya? Ya aku nggak mau awalnya gini, awalnya sebagai Mbak,
Kok jadi panjang nih ya kita ya? Ya panjang banget nih ya. Khusus ini episode 1 jam berarti ini nanti ya. Khusus episode 1 jam. Jadi Mbak, aku pengennya nggak ngembalikan, ya kan? Pengennya aku nggak ngembalikan. Tapi aku tiap hari kena telepon terus nih. Kapan Mbak? Mbak Tia kan perusahaan besar, saya kecil. Jangan salah gitu loh. Kamu punya perusahaan, saya juga punya perusahaan gitu. Kamu ada yang dikasih makan, saya juga gitu. Jadi jangan pakai alasan itu di situ untuk beralasan aku harus mengembalikan. Awalnya sih simpel aja. Ya wis lah. Aku daripada mumet ya wis udahlah. Nanti dibayar pakai duit pribadi. Duit pribadi ya dicatat, bukan duit kantor. Karena secara kantor nggak bisa. Kita perjanjian ada, memang keuntungan kerugian dibagi berdua. Harusnya ya. Kalau kerugian dibagi berdua, dia nombok ke aku. Yes. Gitu karena loh. ruginya jauh lebih gede. Iya. Dan sebenarnya kalau mau jahat pun aku sekarang laporan apa itu Mbak namanya pencemaran nama baik pun bisa. Karena kan beritanya kan Ini abal-abal. gara-gara maunya kerjasama dapat untung malah buntung berarti. Malah buntung banget ada tulisan abal-abal. Oh gimana abal-abal secara SK Menhunkam itu loh ada, secara pajak tuh ada, eventnya ada gitu loh. Dan event selanjutnya itu juga masih ada terus gitu loh. Berarti itu kan sudah pencemaran nama baik sekali. Dan konon katanya ada berapa M yang bisa aku tarik dari situ. Tapi ya nggak mau ribet orangnya kan. Saya udahlah gitu. Nah, ini masih dalam proses Yang terus. penting rezekinya masih terus ngalir ya untuk Mbak Tia. Amin. Nah setelah dari situ kan pasti saya merasa ya buat apa aku kembaliin gitu loh. Kamu udah kayak gitu, aku awalnya niat kasihan, kamu malah kayak gitu. Jadi ya udahlah. Jadi jangan membodohi diri sendiri. Apa ya namanya? Saya pernah baca itu ada. Jadi orang itu berusaha jangan membuli diri sendiri. Ya, membuli diri sendiri nomor 1 selalu menipu diri sendiri. Contohnya biarlah kasihan gitu tadi ya. Terus nggak apa-apa kasihan gitu. Ya, terus kadang nanti main game dulu nanti 5 menit lagi. Itu kan selalu kita eksploitasi sama otak kita. Excuse kita. Ya. Iya kan. Terus kemudian kita jangan selalu membandingkan. Kok dia lebih ya, kok dia gini ya, kok dia gitu. Ya kan. Yang nomor 3-nya itu aku belajar juga kita jangan suka menyakiti diri sendiri. Hidup ini udah keras ya. Itu tadi poin ya. Saya nggak perlu ngatain diri saya. Aduh aku kok goblok sih gitu. Duh aku kok gini. Ucapan adalah doa. Gitu. Ucapan adalah doa. Hidup udah keras, biarin orang lain yang ngomong. Kayak itu tadi media-media tadi beberapa ada yang ya memang itu cuma copy paste berita ya. Tapi kan tetap aja gitu kan ada di beberapa. Ternyata kepahitan banget ya. Kepahitan banget. Tapi ya udahlah cukup mereka aja gitu kan. Yang terakhir itu belajar mengenali diri dan menerima diri apa adanya. Gitu. Udah itu aja sih. Jadi sekarang udah ya silakan kamu mau gampang aja kalau misalnya ditanya kelanjutannya gimana Mbak? Lanjutannya kalau masih mau lanjut ya silakan, tapi juga dengan hal yang sama saya cuma minta pembersihan nama dan share berita sebenarnya bahwa ini kerugian dan keuntungan ditanggung bersama misalnya kayak gitu. Terus memang saya one prestasi, saya tidak bisa bekerja sama dalam event, saya tidak bisa cari sponsor, saya tidak bekerja harus diajarin semuanya gitu. Mbak kalau kursus kan bayar kan? Bayar lah. Nah iya itu, makanya apalagi kalau belajar, kalau mau gratis ya sana gitu kan. Nggak kesini, ya, kesana. Sana gitu kalau gratis, kalau bayar ya kan. Jadi gitu. Suka dukanya jadi per-IUan seperti ini teman pulang kerja. Jadi kalau kalian pengen terjun di dunia per-IUan, nah hati-hati sekali pemilihan partner gitu loh. Ya kan gitu ya? Betul, hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Berhubung beliaunya sudah suhu, jam terbangnya luar biasa. Karena tadi kan mulai kuliah nih ya? Iya. Berarti belum ketemu sama sang suami. Oh iya, belum. Tapi saya tahu sekarang Mbak Tia selalu bareng suami. Iya. Itu gimana ceritanya? Apa ya? Jadi kan dulu suami kan memang kerja di Jakarta ya, kemudian ada di perusahaan lain gitu. Tapi lama-kelamaan itu kita berpikirnya bahwa saya kan juga usia semakin ada ya, semakin tua. Jadi nggak mungkin juga. Ups, jangan ngomongin tua deh.
Ya emang udah tua gitu, udah kepala 4 jadinya harus pengennya itu lebih banyak waktu bersama gitu kan. Kemudian berpikir lagi, namanya juga perusahaan sendiri kan, gitu kan. Kalau misalnya kita bayar orang kan sama aja, gitu. Akhirnya suami mutusin ya udahlah, kalau di tiket zaman sebelum dulu ya tiket masih murah banget tuh Mbak. Jakarta Malang itu masih 500, 400 gitu kan. Kalau naik pesawat, ibaratnya kita mau Sabtu Minggu Senin balik lagi, is okay gitu. Tapi lama kelamaan juga ada enggak lah gitu kan, capek. Jadi Mbak Tia juga. yang menarik Mas Agung kan, Mas Agung? Iya, Mas Agung. Mas Agung untuk terjun ke IO juga. Iya, jadi memang awalnya sebelumnya dia juga udah punya basic, tapi zaman dulu ya mungkin di IO pameran seperti itu, tapi dia lebih kerja di swasta dulu, terus akhirnya balik lagi ya, karena balik lagi ya passionnya IO. Ternyata kan juga memang kalau bekerja bersama itu lebih enak sih, kita lebih juga. Enak. Menurut saya lebih enak benar-benar. Karena kan gini, kalau bekerja dengan pasangan, kadang kan masalah internal di rumah belum ada yang diselesaikan nih. Ya. Ada misal gesekan. Ternyata kita harus satu tim dalam pekerjaan. Nah itu gimana? Ya gimana ya? Ya paling ya biasa aja sih sebenarnya. Kalau untung kita berdua ini profesional sih. Maksudnya kalau misal pun kita lagi dalam kondisi berantem atau apa yang nggak selesai, kadang kita juga banyak gontokan sih di pekerjaan sih sebenarnya. Lebih gitu banyak loh. di pekerjaan bukan yang Nggak, di daily kita nggak, karena daily kan namanya kita udah berumah tangga lama, paling ya udah terbiasa seperti itu ya keseharian. Cuman kalau di pekerjaan itu kadang kita gontokan, karena saya tuh kadang itu nggak bisa direm itu tadi. Jadi saya lebih cenderung punya ide, mewujudkan, dan itu mungkin cost-nya mahal. Nah kalau beliau ini lebih cenderung save dulu lah, yang aman dulu seperti apa gitu kalau Mas Agung. Jadi kadang kita gontok-gontokan, terus kadang kan namanya perempuan tuh pengennya set gitu kan gitu. Kadang kalau kalau beliau ini mungkin karena juga ada job lain juga kan yang di-handle juga selain di IO, jadi kadang ya kalau misunderstanding gitu biasa, tapi kalau di depan anak-anak ya kita udah biasa acting, jadi nggak masalah. sudah Kita cocok baik-baik jadi aja artis ya. pokoknya. Kan nggak pernah berantem lama, memang nggak pernah berantem lama. Paling lama nih? Paling lama berantem ada satu kali aja pernah berantem, itu kayak telenovela banget gitu. Ceritanya dia kan hobinya motoran ya. Hobinya motoran, dia suka motoran sama komunitas-komunitas gitu. Karena selama pandemi itu emang dia membangun komunitas motor. Nah, itu nggak tahu, pas aku juga agak lupa, pokoknya ceritanya itu dia pergi nggak pulang aja di rumah temennya gitu loh. Aku udah nangis gitu. Ya masih ada kayak gini, masih ada telenovelanya dikit gitu kan, sampai naik mobil pura-pura kayak masuk tol kayak mau nyusulin gitu, kayak dia bilang pulang ke Jakarta, aslinya dia cuma di rumah temennya di area situ kan gitu kan. Udah nyusulin naik mobil gitu, share live vlog gitu. Biar tahu nih kalau ini bener-bener nih jalan menuju tol gitu. Drama beneran ya? Ada dramanya. Jadi cuma satu kali itu aja sih. Selebihnya sih alhamdulillah beliau orang yang sangat sabar gitu, ngadepin saya tuh sabar. Jadi kalau misalnya marah, sekarang udah saling ngerti sih kan, udah lama juga ya. Kalau dia marah aku diem gitu aja. Kalau aku diem sebentar, ya udah berusaha nggak ada apa-apa gitu aja. Terus dia juga selalu berusaha membuat suasana tuh lebih enak lagi gitu. Kebanyakan dia sih yang lebih sering ngalah gitu. Karena yang saya tahu nih ya dari Mbak Tia ini orangnya memang keras guys. Jadi kalau pengen sesuatu dia langsung nih. Yang saya tahu Mas Agungnya itu orangnya silent, jadi diem. Oke. Seperti itu. Iya, benar. Jadi ya emang kayak gitu. Jadi dia lebih yang ngerem sama yang jalan terus. Iya, tapi alhamdulillah selalu backup dalam arti misalnya kayak ada masalah gitu, nggak apa-apa lah gitu ya, it's okay gitu ya. Pokoknya asal yang penting itu di kami itu, keluarga kami itu nomor satu anak kan dia dulu ya. Anak itu jangan sampai ngelihat yang macam-macam. Makanya tadi yang case kedua di IO tadi itu membuat kami drop itu karena zamannya kan sekarang udah digital ya. Anak-anak itu kan bisa ngelihat. Nah itu yang kita paling nggak bisa terima gitu loh. Kenapa? Jadi beliau ngutamain keluarga dulu. Keluarga senang, happy, ya udah gitu. Paling kalau aku salah atau ada apa gitu, paling dia selalu bilang kan udah dibilangin gitu. Ya udah gitu aja. Iya wis pah gitu. Nggak
alhamdulillah nggak pernah berantem yang panjang gitu, nggak pernah. Nggak pernah. Jangan lah, jangan Ya, terlalu panjang dan terlalu lebar gitu ya. Iya. Sayangnya nanti kurang gitu. Harus ricas terus. Iya, berarti melihat sosok seorang suami Mas Agung ini menurut Mbak Tia gimana? Dalam pekerjaan kan Mbak Tia leadernya, kan gitu? Iya, betul. Ya kalau di pekerjaan ini kebiasaan saya sebagai konseptor ya kan, terus kemudian dari konseptor itu kan dari budget, konsep. Nah, beliau lebih ke solving problem di venue pada saat pelaksanaan gitu. Jadi kalau biasanya saya kerja sebelum, dia kerjanya pas event gitu. Jadi pas event itu dia coba. Alhamdulillah memang karena dia pendekatannya juga oke ya ke beberapa instansi ke apa. Jadi kalau ada masalah ya dia udah langsung menyelesaikan sendiri. Nah aku ngelihatnya ya itu ya kalau cowok mah di mana-mana kan sama Mbak gitu. Jadi dia tuh bapak juga yang mungkin anak-anak orang lain juga akan ngerasa asik banget ya bokap lu gitu kan. Anak-anak ya main game ya apa gitu kan. Terus stylenya kan anak muda banget gitu ya. Iya, dia menolak tua. Dia menolak tua. Orangnya mana ya? Pokoknya dia menolak tua. Jadinya panas dirasani. Menolak tua jadi ya biasa lah gitu. Kalau misalnya masalah dia orangnya alhamdulillah bertanggung jawab gitu ya. Secara dia juga selalu ngomong udah itu aja. Gitu. Kebalikannya pun juga ada gitu. Aku ngomong dia ngomong aku. Dia lebih sabar itu aja udah. Berarti Ngalah. per-IO-an kalau ngomongin Mbak Tia itu luar biasa. Ternyata ada pawangnya teman-teman. Untungnya satu pekerjaan kan gitu ya. Iya, betul. Jadi semakin asik lah untuk membesarkan IO-nya Mbak Tia sendiri. Iya, itu semua lebih hemat dan menjaga yang tidak-tidak ya. Karena kalau kita lebih deket kan lebih enak. Kalau kita jauh-jauhan, wah berbahaya Bung gitu. Itu tips loh teman-teman, kalau mau per-IO-an pilih aja pasangan yang sehobi gitu lah ya. Betul Mbak. Sefrekuensi. Betul. Nah, terakhir nih ya, Mbak Tia kan ada event tuh yang akan diadakan Oktober ini kan ya? Apa namanya Mbak? Women's Day Out. Ya Women's sama Day Out. event tadi yang kedua yang aku ceritain. Aduh, aku menguli lagi rasa sakitnya gitu. Kalau yang ini temanya apa? Yang ini kita lebih ke mom and teen, jadi Women's Day Out itu selalu berbeda tema ya, segmennya juga beda. Kali ini kita mom and teen dan kita bekerja sama Diskopindak. Ini bakti kami terhadap pemerintah Kota Malang gitu. Jadi kita Malang dengerin, kasih aplaus. ngajarin teman-teman UMKM supaya lebih lebih melek lagi untuk di dunia digital commerce ya, digital marketing gitu. Mereka padahal semua tuh potensinya bagus-bagus. Aku lihat ada batik, ada apa tuh semua bagus, kria. Banyak. Ya banyak banget kan di UMKM gitu. Dan aku terinspirasi dari Mbak Vida juga, beberapa kali aku lihat pemberitaan dari Blok A selalu mengangkat tentang UMKM gitu. Ya kita coba aja pengin gitu membuat sesuatu gitu. Nggak besar sih sebenarnya, tapi cukup menimbulkan crowd karena ada kebetulan teman-teman juga yang membantu untuk mengisi talk show dan juga untuk penampilan gitu. Ada Lala Widi, dia juga akan nyanyinya cuma tipis 2 lagu aja, dia akan yang talk anak show. kecil siapa? Angelina? Oh ya, Angelina Duncan juga akan ada. Itu loh guys, itu lucu banget kan, menggemaskan. Angel. Segemes apa sih dia? Angel ini memang kalau buat saya adalah Cerita dulu, Angel ini seperti apa sih sosoknya gitu loh? ya, Angel anak kecil yang dia tuh aktif banget, usianya juga baru 5 tahun, tapi badannya udah gede banget, gemoy banget, ya kayak aku lah, mirip banget kalau misalnya bener mirip. Aku lihat fotonya Mbak Tia sama Angel, kok bisa mirip, apa saudara? Enggak ada saudaranya sebenarnya. Oh, enggak ada saudaranya. Sorry Angel. Oh, enggak sih, aku anak tirinya papa. Masa gitu? Enggak. Jadi enggak ada saudara sama Angel. Kebetulan Angel ini masuk ke manajemen kami gitu. Sebelum jauh sebelum papanya meninggal, dari awal mulai mau naik itu udah kita enggak ada si Bob. Ini idolanya si Bob ini. Oh iya, Mas Bob pernah cerita, Mbak ini kebetulan ini aku selalu follow ini Mbak, gini. Iya wes ya, nanti bikin podcast sama Angel. Oh iya, gampang masalah itu. Yang sering scroll TikTok pasti tahu namanya Angel ya kan? Iya. Angel Bule Jember. Boleh Jember, bahasa Inggris plus Madura itu ya. Betul. Iya. Uwit. Ya, kalau ngomong wit jadi uwit.
Oh itu ada nanti di event? Ada di Women's Day Out. Ya kebetulan karena papanya almarhum ya, udah tahu kan ya papanya almarhum, pas papanya almarhum semenjak itu jadi kayak anak lah ya, gitu. Karena saya juga pengen punya anak perempuan, ya kan lama nggak punya anak perempuan. Kebetulan papahnya almarhum pernah menitipkan juga ke saya. Papanya Angel? Iya, papanya Angel waktu itu nitipin. Dalam bahasa Indonesianya adalah Angel nih harus punya pemasukan buat nanti Angel di masa depan. Luar gitu biasa. Jadi suruh buat nabung gitu. Ya tapi apa namanya, ya kita kan nggak tahu ya namanya feeling ya, ternyata memang meninggal, ternyata papanya itu udah menitipkan gitu loh, menitipkan Angel gitu. Jadi mungkin papanya juga udah nyari cara, kan ibunya juga single parent gitu kan, wanita polos gitu kan, wanita ya dibilang desa, ya memang tinggalnya di desa juga ya, di Jenggawah, tapi ya memang dititipin gitu. Akhirnya ya udah kita seperti keluarga. Kalau ada endorsement juga alhamdulillah, terima kasih yang sudah sering endorse juga, itu buat pemasukan Angel kehidupan sehari-harinya. Untuk Angel ya? Ya, untuk Angel dan Mami ya. Dan ini event keberapa Mbak? Women's Day Out ini event kelima. Setahu saya kan waktu itu yang di Malang. Terus di Malang, Jember? Di Jogja dulu. Malang, Jogja, Jakarta, Jember. Terus ini balik ke Malang lagi. Ya. Ini sudah menjaga eksistensi. Kurun berapa lama? Dari 2022 ya. Berarti 2 tahun nih? Iya, 2 tahun ini. 2 tahun. Yang di Malang tuh waktu itu 17 September 2022. Pertama kali. Terus baru yang sekarang? Ini 2023 di bulan Oktober. Keren banget. Roadshow terus ini berarti ya? Iya, ini kan promotoran ya, tetap kita jaga eksistensinya karena memang bisnis beauty memang lagi berkembang. Kita percaya kita membangun sekarang supaya nanti paling nggak beberapa tahun kita udah ada hasilnya. Doain, mohon doanya. Doain ya guys, untuk selalu suksesnya Mbak Tia Barat ini. Amin. Nah, dari tadi dengerin tuh kerja rasanya ya. Terus ngomongin pulang kerjanya kapan? Nah, aku nggak tahu disebut pulang kerja, ya kan tadi udah jawab. Berhubung ini podcast pulang kerja ya guys, kita tanya orangnya kok kayak kerja roadshow terus, kayak gitu terus. Sekarang, nah pulang kerjanya kapan nih? Ya inilah IO diberikan kelebihan jam kerja ya. Saya bilang kelebihan karena ya memang nggak pernah kurang gitu loh. Maksudnya dalam arti pasti kalau kita dalam bekerja satu proyek pasti akan lebih gitu loh. Jadi kita memang kebetulan event kami ada di beberapa kota di Indonesia gitu kan. Kalau ditanya cari uang di Malang gampang gitu. Nggak gampang. Makanya alhamdulillah waktu setelah tahun 2012 kami ada kesempatan ekspansi di luar kota di Jakarta dari HO. Kita lebih sering main di HO gitu. Jadi kita muter-muter gitu. Ini disebut pulang kerja karena kerjanya kita ini bulanan gitu ya. Jadi contoh kemarin saya ada di Cilacap kurang lebih 1 bulan. 1 bulan? Ya, 1 bulan. Tinggal rumah nih ya? Tinggal rumah. Jadi kalau di rumah pulang kerjanya kapan ya setelah pekerjaan itu selesai. Atau bahkan kalau eventnya di Malang-Malang gini, ya saya nggak kemana-mana, saya di rumah terus. Meskipun itu 2 bulan juga saya nggak kerja ya, kerjanya dari work from home. Gitu, dari rumah aja kita kerjakan apa-apanya di rumah, terus kemudian pulangnya ya udah nggak pulang kan di rumah terus, jadi nggak ada istirahatnya gitu. Ngomongin pulang kerja nggak ada pulangnya, nggak ada pulangnya, nggak ada. Ini memang IO adalah job yang unik ya, memang karena kita tidak reguler daily ya, nggak ada pulang ya, pokoknya di rumah keluar gitu, pas sebulan 2 bulan di luar, pulang ke rumah gitu. Berarti sangat langka sekali yang namanya pulang kerja kan gitu ya? Iya, langka sekali. Diingat lagi deh, dalam kurun berapa lama pasti menikmati satu titik yang aku rehat untuk menikmati waktuku kan gitu? Iya. Gak ada sih. Jadi maksudnya gini, nggak ada itu bukan berarti kita nggak istirahat, enggak gitu. Tapi kan karena kurun waktu berapa lama, karena kita menganggap pada waktu di rumah, saya selalu menganggap itu adalah saya menikmati gitu loh. Jadi saya selalu nyambi nih Mbak gitu loh. Misalnya
daily setiap hari nih, kita kan lagi ada roadshow beberapa event ya, yang berbarengan juga di Kota Malang gitu. Ya tetap aja pagi, tetap aja kita, meskipun kalau wanita kita bicara mau kerja ya pagi tetap aja subuh bangun, tetap nyiapin bekal anak-anak, itu selalu sekarang ini saya lakukan. Karena saya nggak mau kehilangan momen sama anak-anak gitu. Jadi saya juga merasa bersalah kalau misalnya saya di rumah tapi nggak nyiapin bontot gitu. Meskipun saya itu tidur jam 3 gitu ya, jam 3 baru tidur, jam 5 pun aku harus nyiapin bontot buat anak-anak. Terus kemudian anak-anak pulang nyiapin waktu lah ya buat mendengarkan mereka bercerita gitu. Kayak ini tadi yang kecil, Mami tadi aku habis dipukulin di sekolahan gitu, berantem gitu. Nah, itu aku makanya agak telat datang sini, aku dengerin dulu dengan sempurna dia cerita gitu, dia udah puas cerita, ya udah deh ya Mami berangkat gitu, mau pergi dulu gitu. Ya udah sampai momen, jadi akibat saya nggak jarang ada di rumah itu, momen di rumah itu terasa sangat berharga sekali. Apakah itu yang disebut pulang kerja, I don't know, but ya tapi itu sangat nyaman banget sampai kita ada bahasa namanya keruntelan time gitu. Ya itu momen yang paling recharge buat saya itu tadi. Oh, istirahat itu sebentar aja keruntelan apa sih, ngitik-ngitikin ya bahasa Jawanya tuh apa, bahasa Indonesia apa? Menggelitik. Ngitik-ngitikin anakku gitu, cium-cium dia gitu. Yang kecil kan meskipun udah 11 tahun masih kayak bocil gitu. Jadi ya dicium-cium, dipeluk-peluk itu udah recharge banget kalau buat aku. Jadi ya mau dimanapun berada, begitu punya momen 30 menit, 1 jam sama anak-anak itu udah enak. Kalau dikasih kesempatan nih, Mbak Tia ada momen ketika selesai beraktivitas, karena setiap orang kan punya aktivitas nih, yang dinamakan orang aktivitas kerja untuk cari penghidupan gitu. Dikasih momen nih, waktu itu, kamu boleh kerja ini, sekarang pulang, lu istirahat. Apa yang mau dilakukan? Maksudnya dikasih pilihan atau gimana? Iya, dikasih momen. Kan sama ini aku nggak punya waktu nih pulang kerja. Aku nggak tahu karena di rumah pun aku bekerja, kan gitu. Sampai sama anak komplain nih, Mami mau kemana? Kan gitu. Luar kota, oh enggak. Mereka pasti ada kelegaan. Nah, kalau dikasih waktu nih, Mbak Tia memilih pulang kerja itu, momen itu digunakan untuk apa? Itu tadi keruntelan. Iya, keruntelan. Ya, karena aku seneng aja rebahan lah ya, udah kebiasaan pandemi, rebahan terus Bu. Jadinya udah paling momen itu kalau dulu mungkin nggak kepikiran ya pandemi ya, nggak ada pandemi mungkin nggak kepikiran rebahan. Kalau sekarang itu rebahan itu udah paling nyaman karena pada waktu pengen rebahan itu otomatis kita udah bersih ya, udah mandi, udah selesai ngapa-ngapain di kasur, main-main sama anak-anak bercanda. Itu momen yang paling sangat-sangat dinikmati, karena berarti kalau begitu kita rebahan, at least kita udah makan, berarti makan udah selesai, ya kan, udah hari itu kita dapat rezeki makan. Kita rebahan seneng-seneng ketawa-ketawa, berarti nggak ada yang sakit, ya kan, itu udah rezeki sehat gitu kan. Udah dunia ini ya cuman 2 ini yang paling penting kan, kita dikasih rezeki sehat sama bisa makan, udah itu aja gitu loh. Nah rebahan juga bisa dilakukan kan, misalnya, dan yang paling nyaman tuh kan rumah ya, pulang itu kan terkait sama rumah itu kamar ya kan, tempat tidur, nah itu yang udah paling nyaman gitu loh. Meskipun kita di hotel-hotel kita sering liburan juga kemana bareng-bareng gitu ya, keruntelan juga, tapi tetap beda rasanya sama di kamar gitu. Jadi ya pulang ke rumah, momen apa ya, sebelum tidur tuh apa sih namanya, nah itu sih yang paling ngomong-ngomong aja gitu aja. Pillow talk ya kali ya, yang kayak gitu-gitu itu yang sama suami juga itu sangat recharge buat saya gitu. Dan itu langka zaman sekarang ini langka, recharge juga langka, pillow talk itu langka. Jadi begitu dinikmati, datang pulang ada kesempatan seperti itu, dan itu kan kesempatan itu terjadi bonding ya langsung gitu, nggak dijadwalkan gitu kan. Itu sangat di hati itu enak banget gitu, kuat besoknya. Luar biasa ya. Jadi kalau ngomongin pulang kerja, kadang yang nggak punya kerjaan juga bingung. Betul. Karena aku nggak punya pekerjaan, yang punya kerjaan pun ditanya pulang kerja juga bingung gitu guys. Ya nggak sih? Iya. Karena udah banyaknya rutinitas, mau ngomongin pulang. Oh, jadi teman-teman bersyukur aja yang udah punya pekerjaan dan punya rumah
dan ternyata rumahnya adalah tempatnya kamar untuk keruntelan. Itu bagi Mbak Tia sesuatu hal yang luar biasa banget itu ya. Iya, benar. Dan harganya mahal tuh ternyata. Oh, mahal banget, mahal. Oke. Ya, karena kan tadi keruntelan itu berarti kita tuh terlepas dari segala sesuatu ya. Ya kan kita nggak punya beban. Nah, manusia nggak punya beban itu mahal banget. Itu langka banget gitu. Karena kan kita kalau di depan anak-anak harus happy. Yes. Iya kan, harus happy, kita nggak membodohin anak-anak sih, tapi kan kita sebisa mungkin kita tampilkan yang terbaik depan anak-anak. Nah, itu mahal harganya. Kalau benar-benar lagi dalam pikiran, stres, kalut, nggak bakal ada keruntelan gitu. Dan kan. itu bisa merefreshkan semua beban, hilang deh. Iya, hilang. Oke. Simple, nggak butuh duit banyak. Nah, itu salah satu tips guys, kalau teman-teman podcast pulang kerja, ketika kalian punya banyak masalah di luaran sana, lebih baik pulang, kan gitu ya. Betul. Pulang, kembali ke rumah, ketemu keluarga itu paling satu hal yang membahagiakan. Cukup dengan senyuman, nggak perlu bayar mahal, dan itu bisa mengobati rasa apapun yang kita derita. Betul banget itu, Mbak. Nah, guys, ada pesen tuh biasanya si Nasrul nih. Yuk. Yang mau tanya nih, kenapa sih kok sampai Moyo bikin IO? Kenapa sampai Moyo, selain karena passionnya, kenapa sampai Moyo kerja keluar kota ke sana kemari? Untuk siapa sih sebenarnya Mbak Yani kerja? Nangis nanti. Untuk siapa ya? Pastinya untuk keluarga lah ya gitu loh. Jadi kebetulan Tuhan memberikan jalan bahwa saya ini termasuk menjadi dibilang apa ya, bukan kepala keluarga sih, tapi ya mungkin inspirasinya ya, pemikirnya gitu loh ya, dengan ya itu tadi sebenarnya kalau IO itu karena satunya memang passion, tapi kedua memang kita cari uang gitu. Cari uang kan prinsipnya di mana aja asal pun halal ya kita jalanin. Kemudian juga kita demi memperbesar perusahaan gitu, kita ekspansi kemana-mana juga kita jalani. Tapi ya terutama kembalinya ke anak-anak lah ya, ke keluarga. Karena kan kita cari uang kan baliknya ke anak-anak gitu. Meskipun dengan resiko anak-anak sering ditinggal gitu, atau anak-anak sering di rumah gitu. Tapi biasanya kalau di rumah ada eyangnya atau mungkin ada tante atau siapapun yang bergantian lah menjaga. Atau kadang-kadang kalau dulu waktu sebelum pandemi kan semua perusahaan masih hedon ya kan, itu justru anak-anak yang karena momen kebersamaan itu penting, anak-anak yang saya bawa ke kota tempat saya event gitu, seperti itu ya, untuk keluarga aja, semuanya itu pasti untuk keluarga. Anak-anaknya ngerti nggak kalau misalnya Mbak Tia nih kerja kesana kemari untuk mereka, pernah nggak nyampe secara langsung ke mereka? Kalau yang besar enggak ya, yang besar kan sekarang udah besar, jadi maksudnya menyampaikan secara langsung enggak, tapi dia lebih ngambil part, dia lebih bertanggung jawab gitu loh. Jadi dia lebih bertanggung jawabnya, contohnya ke adiknya dia lebih ngejagain gitu kan, terus ngambil part misalnya something happen to me, anakku langsung bilang kenapa mami, kenapa gitu. Jadi kayak dia langsung pengen apa ya, guardian angel gitu loh. Jadi dia lebih seperti itu, dia tunjukkan sama prestasi-prestasinya dia. Yang paski itu ya? Oh ya, itu yang paskot kemarin masuk Paskibraka Kota juga, dia ternyata bisa ngambil part itu. Tapi kalau yang kecil dia lebih ekspresif anaknya gitu. Kadang dia zaman dulu tuh juga sering bikin video apa gitu kan, mami pulangnya kapan, mami sehat-sehat ya, mami ini gitu. Jadi langsung nangis, mesti auto seperti itu, langsung nangis-nangis air mata. Dan dulu tuh pernah ada fase sebelum pandemi itu ya, saya banyak di luar kota kan ya, itu anak saya tuh selalu ngikutkan ke luar kota gitu. Dia pulangnya tuh di bandara tuh sampai yang nggak bisa, yang besar sih dulu, aku ingat banget, itu nangis-nangis gitu, mami gitu, sampai yang kayak nggak mau pisah gitu kan. Aku juga kadang pas lagi mau dapet atau apa, mungkin kan kita terbawa emosi ya mesti ya, itu selalu nanya ke anak-anak, anak-anak tuh selalu ngasih kekuatan gitu ya. Maksudnya aku kadang-kadang juga, aduh kasihan nih, kayak
ditinggal terus gitu kan. Tapi sekarang sih udah jarang karena mereka mungkin, makasih Mas, mereka mungkin udah besar ya, jadi udah terbiasa juga. Kalau zaman dulu juga kayaknya berat juga sih, dia bapak ibunya pergi gitu kan, gitu. Cuma makanya kan selalu tanya kalau kemana nih, iya, kata nggak sih? selalu tanya pulangnya jam berapa Mami gitu, atau ini berapa lama, 2 minggu gitu. Siap sih, mereka siap gitu. Tapi pelajarannya kenapa sekarang saya lebih suka di rumah dan lebih ngirim orang untuk kerja, karena pandemi kan kita nggak ngerti ya, banyak orang yang penyakit COVID itu tiba-tiba meninggal gitu kan. Terus sekarang banyak banget momen yang tiba-tiba orang meninggal. Jadi aku juga kadang nggak mau kehilangan itu gitu, momen pokoknya harus sama anak-anak deh, kalau bisa anak-anak dibawa gitu. Kalau untuk sekolah selama belum urgent nggak apa-apa izin, aku prinsipnya kayak gitu, daripada kehilangan momen gitu, kehilangan karena momen. Saya tahu banget Mbak Tia ini tipikal yang kemana-mana borongan sama keluarga. Ya betul. Dari konten-konten ataupun yang di sosmed tuh saya lihat memang bener-bener, karena saya tahu sendiri itu loh, sampai ayahnya yang gendong si kecil kan gitu, berenang mereka kan gitu. Jadi nggak pernah mau ketinggalan momen-momen yang luar biasa. Ada yang nggak bisa aku ceritain sih basicnya kenapa seperti itu. Jadi tapi yang jelas aku kayak ngerasa bersalah sih sama anak-anak gitu kan, atas kejadian itu zaman dulu banget gitu. Tapi aku nggak bisa cerita. Cuman yang sekarang ini anak-anak alhamdulillah udah gede, udah lebih bisa ngatur semuanya sendiri, lebih aku udah bisa gojek sendiri Mami gitu kan, dia bilang gojek sendiri pulang gitu. Kakaknya udah ngambil tanggung jawab, kalau misalnya adiknya belum pulang aku yang jemput Mam gitu. Jadi aku udah lebih tenang aja gitu. Paling kita persiapan secara ini aja kali ya. Aku sampai kadang kepikiran kan, takut ya, gimana ya kalau aku nggak ada, anak-anak tuh gimana gitu kan. Belum gede, belum jadi apa-apa gitu. Ya udah sekarang pakai itu tadi yang Mbak Vida bilang, aku selalu rombongan. Aku tuh tipikal yang sama keluarga ataupun sama tim itu aku bawa terus Mbak. Yeah. Mbak lihat sendiri kalau misalnya timku sebenarnya saudara bukan, adik bukan, tapi karena dia udah bekerja lama, aku liburan kemana ya dia aku ajak gitu, semua serombongan gitu loh. Padahal aku juga nggak punya duit. Maksudnya dalam arti itu semua tuh momen buat aku nggak ada gantinya gitu loh. Kalau kita punya zaman sebelum pandemi, aku masih berpikiran bahwa mending aku nggak punya tabungan tapi aku bisa liburan bareng daripada aku punya tabungan, takutnya besok aku nggak ada atau kayak gimana gitu kan. Tapi ya dari pandemi juga belajar, akhirnya sekarang yang tak gitu kan cuma keluargaku aja gitu. Aku ke orang lain cenderung ya udahlah nggak dulu gitu. Aku lebih prioritasin anak-anakku, karena toh nyatanya pada saat aku nggak ada, aku nggak punya pun yang peduli kan juga nggak ada gitu loh, selain ya memang keluarga sendiri inti, gitu loh. Teman tuh emang banyak, bener, teman memang harus banyak, tapi nggak semua kan bisa ngebantu. Jadi sekarang ya udah anak-anak dulu, semua sekarang buat anak-anak. Jadi intinya cuma bekerja untuk keluarga kan gitu ya? Betul. Dan untuk masa depan diri sendiri kan gitu ya? Kayak teman podcast pulang kerja udah puas menangiskan beliaunya. Kok ada tangis-tangisannya ternyata? Padahal yang saya tahu Tia Barat itu orang yang sangat kekeh guys. Jadi dia ini orang yang super. Ketika ngomongin semua pasti ya gitu. Nggak ada, melo-melonya nggak ada gitu. Tapi ternyata kita bisa buat nangis lagi ya. Mbak Tia, satu pesan untuk teman podcast pulang kerja nih. Dalam usaha di IO apa sih tipsnya gitu loh, karena kan jam terbangnya luar biasa tinggi nih. Belum lah Mbak, jadi kalau di IO mungkin kita sama-sama belajar, kemudian masih sama-sama belajar sampai detik ini. Tapi tipsnya adalah lakukan sesuatu itu sesuai passion. Jadi kalau misalnya kita punya passionnya di IO, itu di IO kan luas banget nih, banyak banget, ada wedding, ada untuk corporate, ada untuk gathering dan lain-lain. Lakukan sesuai passionnya gitu kan, karena usaha zaman sekarang itu kan gampang, ada amati, tiru, modifikasi, itu aja bisa dilaksanakan sebenarnya. Tapi ya itu ingatlah bahwa dalam suatu pekerjaan itu lakukan dengan setulusnya, cintai pekerjaanmu
banget, jangan sampai kamu juga menghujat pekerjaanmu. Kamu nggak seneng, kamu kerja di tempat A terus kamu nggak seneng, nggak enak kerja di situ. Itu seperti kamu menelan ludah di periuk nasimu sendiri gitu. Jadi hormati, karena percaya gitu. Banyak di tim saya juga yang bikin IO selanjutnya atau bikin usaha apa tuh mereka mengalami kerugian udah mundur gitu. Memang jadi IO itu membuat sesuatu itu rumusnya ada seperti ini. Kan ada tuh yang terjatuh baru terbentuk gitu. Nah di IO itu ada rumusan yang untung rugi untung, ataupun untung rugi. Jadi di IO tuh nggak ada yang bisa ditebak gitu loh. Jadi kita harus punya mental gitu bahwa mati-matian lah gimana caranya goalnya dari event itu terlaksana. Habis itu tetap aja kita pasrah, berdoa sama Allah aja supaya apa yang kejadian, yang baik-baik, yang buruk-buruk nggak kejadian. Udah itu aja. Catat temen podcast pulang kerja bahwa sebuah usaha apapun itu yang penting nothing tulus, benar Mbak ya? Betul. Jadi jangan pernah patah semangat. Yang namanya rugi untung pun, ataupun yang untung rugi, tetap banyak harus rumusnya soalnya. harus terus dijalani. So, thank you Mbak Tia. Sama-sama Hari Mbak. yang luar biasa. Sorry, jadi nangis-nangis. Gak apa-apa. Tapi lama itu nggak mencuci mata ini berarti. Terima kasih banget ya. Sama-sama. Nah, jangan lupa stay tune terus di podcast Pulang Kerja di episode selanjutnya. Ciao.